Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari small project kami. Kami membuat produk tepung kelapa yang dari kelapa yang kami dapatkan dari pasar. Nah, anggotanya ada Salma Salsabila, Fajratul Revah, Zalfa Cindi, Fitri Oktavia, Gina Aulia, Zalfa Marsa, dan saya sendiri Fadia Safira. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Seperti yang kita banyak sekali kegunaan yang dapat dimanfaatkan dalam bidang pangan, mulai dari dagingnya, airnya, hingga ampas kelapanya. Salah satu produk pangan yang memanfaatkan ampas kelapa yaitu tepung kelapa. Menurut Hamka dan Geroda tahun 2017, tepung kelapa merupakan tepung yang dibuat dari hasil samping ampas kelapa dengan memanfaatkan selulosa yang ada. Hal tersebut dikarenakan pada semua jenis bahan pangan yang memiliki kandungan selulosa memungkinkan untuk diolah menjadi tepung. Tepung kelapa dapat digunakan sebagai bahan baku atau bahan dasar maupun bahan tambahan dalam pembuatan berbagai makanan. Lalu ada metode pembuatan tepung kelapa. Yang pertama dilakukan perendaman. Perendaman ini dilakukan selama 1 jam untuk meningkatkan kandungan air. Lalu yang kedua pemerasan. Pemerasan dilakukan beberapa kali untuk memisahkan serat kasar dengan santan. Lalu yang ketiga ada pengeringan. Pengeringan dilakukan selama 2 hari di bawah sinar matahari. Untuk pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air. Lalu yang keempat ada penghalusan. Penghalusan tekstur ini dilakukan dengan menggunakan blender hingga sampai halus. Lalu ada pengayakan. Pengayakan bertujuan untuk membuat tepung jadi lebih halus dan bersih. Pengayakan dilakukan dengan menggunakan ayakan tepung. Next. Selanjutnya adalah hasil. Nah, tepung kelapa diolah secara manual dengan menjemur ampas kelapa di bawah sinar matahari, kemudian di blender dan diayak. Menurut Putri 2014, beberapa hal yang merupakan dasar penentuan kualitas tepung ampas kelapa adalah tingkat derajat keputihan, tingkat kehalusan atau mes, dan kadar air yang tersisa. Pada pengolahan tepung kelapa ini hanya dilakukan penentuan kualitas dengan menganalisis aroma, warna, serta tekstur. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama di sini ada aroma. Aroma dari tepung kelapa yang dihasilkan memiliki aroma kelapa yang menyengat. Hal ini didukung oleh Putri 2014 yang menyatakan bahwa tepung kelapa memiliki aroma yang cukup khas, yaitu aroma kelapa. Semakin lama proses pembuatan, maka wangi khas kelapa akan semakin menyengat. Yang kedua yaitu warna. Tingkat keputihan tepung kelapa yang dihasilkan memiliki warna putih gading, yang dapat disebabkan dari tidak adanya penambahan NaCl konsentrasi 2%, yang dapat meningkatkan tingkat keputihan tepung kelapa. Menurut Putri 2014, tingkat keputihan dapat dipengaruhi oleh bahan baku, proses pembuatan, kualitas air yang digunakan, dan penggunaan bahan pemutih seperti NaCl yang digunakan untuk mencegah reaksi enzimatik browning. Selanjutnya di sini ada tekstur. Tingkat kehalusan dari tepung yang dihasilkan agak kasar, namun tidak sehalus tepung lainnya dikarenakan proses pengayakan menggunakan ayakan yang tidak diketahui tingkat meshnya. Menurut Putri 2014, tepung ampas kelapa yang dibuat secara manual biasanya agak kasar karena menggunakan ayakan dengan ukuran yang kurang sesuai, yaitu di bawah 40 mesh. Apabila pengayakan dilakukan dengan mesin yang dilengkapi ayakan berukuran 40-100 mesh, hasil yang diperoleh akan menjadi lebih lembut. Nah, kemudian ada kesimpulan, tepung kelapa merupakan tepung yang dibuat dari hasil samping ampas kelapa dengan memanfaatkan selulosa yang ada dengan 5 metode, yaitu perendaman, pemerasan, pengeringan, penghalusan, dan juga pengayakan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, tingkat keputihan tepung kelapa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk penambahan NaCl pada konsentrasi tertentu. Sedangkan tingkat kehalusan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti bahan baku, proses pembuatan, serta penggunaan ayakan yang tidak diketahui tingkat ayakan mesin.
Untuk aroma yang dihasilkan yaitu beraroma khas kelapa yang dipengaruhi dari lama proses pengolahan yang semakin lama semakin kuat. Di sini ada daftar pustaka yang kita gunakan, yaitu dengan Hamka dan Geroda 2017, Hasan 2018, dan Putri 2014. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.